Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Novesari dengan NIM 2021020526, mahasiswa Prodi Sarjana Fisioterapi semester 2. Di sini saya akan membuat tugas video anatomi fisiologi mengenai sistem urinaria atau sistem perkemihan. Sistem urinaria atau sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat metabolisme yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh tadi akan larut dan keluarkan bersama urin. Sistem urin ini terdiri dari yang pertama ada ginjal sebagai penghasil urin, kemudian ada ureter yang menyambungkan dari ginjal menuju ke kandung kencing, kemudian ada kandung kemih tempat penampungan urin, dan yang keempat itu ada uretra yang untuk pengeluaran dari urin. Yang pertama ada ginjal. Ginjal kita itu terletak di dinding posterior abdomen, tepatnya di lumbal. Kemudian juga di sisi kanan dan kiri dari tulang belakang. Terus memiliki lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum. Kedudukan ginjal itu dari torakal 12 sampai lumbal 3. Ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Untuk panjang itu memiliki panjang sekitar 6 sampai 7,5 cm dan untuk lebarnya 1,5 sampai 2,5 cm dan untuk beratnya itu sendiri 140 gram. Nah, ginjal itu berbentuk seperti biji kacang. Untuk keluar masuknya pembuluh-pembuluh ginjal seperti ini dilapisi oleh kapsul-kapsul. Terus kemudian ada kapsul fibrous sini. Terus ada lapisan luar itu namanya korteks. Korteks itu ini di sini, lapisan luar. Terus kemudian ada lapisan dalam 15 sampai 16 pasang yang berbentuk seperti piramid atau segitiga. Dia nantinya menghubungkan ke bagian minor calyx di sini ke mayor calyx yang kemudian juga ke renal pelvis. Nah, terus juga di sini ada renal artery ini yang berwarna merah dan juga renal vein ini yang berwarna biru. Terus dari struktur ginjal yang paling kecil itu tadi ada nefron. Di nefron itu ini ada glomerulus di sini. Terus juga ada capsula Bowman ini di sini. Ini apa ya? Seperti tempatnya dari glomerulus. Terus kemudian ada beberapa tubulus seperti ada tubulus contortus proximal di sini. Terus ada tubulus collectivus di sini. Terus ada tubulus contortus distal di sini. Kemudian ada lengkung Henle di sini. Yang warna kuning kecil ini. Nah, selain nefron juga ada pembuluh-pembuluh yang ada di ginjal itu ada renalis artery di sini. Ini merupakan cabang dari aorta abdomen yang mengalirkan darah ke ginjal. Terus dari renalis dia bercabang itu namanya arteri efferent ini yang berwarna merah. Kemudian dia membentuk simpul yang tadi namanya itu membentuk simpul ini itu namanya glomerulus. Nantinya ada arteri efferent yang meninggalkan glomerulus, itu arteri ini bercabang yang mengelilingi sekitar tubulus. Nah, ini bercabang kemudian nanti ia bersatu lagi nih nantinya bersatu lagi nih ke ini namanya vena renalis untuk mengeluarkan darah dari ginjal kemudian ke vena cava inferior yang ada di jantung. Yang selanjutnya ada fungsi ginjal. Yang pertama ada ekskresi produk sisa metabolisme seperti urea, kemudian ada asam urat bilirubin dan juga kreatinin. Untuk urea
itu dari metabolisme protein, kemudian bilirubin itu dari metabolisme hemoglobin, dan kreatinin dari metabolisme otot. Lalu ada juga asam urat itu dari metabolisme asam nukleat, kemudian ada ekskresi bahan kimia asing seperti zat tambahan pada makanan, obat-obatan, dan juga pestisida. Kemudian ada sekresi metabolisme dan juga ekskresi hormon pengatur keseimbangan asam dan basa gluconeogenesis. Itu sintesa dari glukosa, sintesa dari asam amino. Kemudian juga pengendali tekanan arteri dan pengatur ekskresi air dan elektrolit. Kemudian yang kedua setelah ginjal itu ada ureter. Ureter merupakan saluran hidromuskular yang menghubungkan dari ginjal ke kandung kemih. Nah, panjangnya itu kurang lebih 25-35 cm dan penampang 0,5 cm. Tegak juga terdapat dua pipa dari masing-masing ginjal yang menghubungkan menuju ke kandung kemih. Terus ada 3 lapisan di ginjal itu, ada dinding luar itu jaringan ikat, kemudian lapisan tengah itu lapisan otot polos, dan lapisan dalam itu lapisan mukosa. Dari dinding uterus ini menyebabkan gerak peristaltik yang dimana sehingga urin itu mengalir dari ginjal menuju ke vasika urinaria atau kandung kemih. Itu juga si ureter ini kan awalnya dari hilum sini. Kemudian nanti melalui rongga abdomen menuju ke rongga pelvis. Lalu ureter ini bermuara di bagian posterior dari kandung. Kemudian yang ketiga ada kandung kencing atau kandung kemih. Nah, kandung kencing ini sebagai tempat penampungan urin itu. Bentuknya seperti ini, seperti buah pir. Terletak di simfisis pubis di rongga pinggul. Nah, dia memiliki beberapa lapisan dinding yang ada yang terluar itu namanya yang terluar itu namanya peritoneum. Kemudian ada tunika muscularis, lalu dalamnya lagi ada tunika mucosa. Dan di bagian tengah ini namanya mukosa kandung kemih. Ini udah memiliki kemampuan seperti balon. Ia dapat mengembang dan juga mengempis. Ketika akan membuat ini terisi penuh oleh urin, dia akan mengembang, dan ketika sudah dikeluarkan itu dia akan mengempis atau mengecil. Nah, terus juga tadi kan ada beberapa saluran yang ada di ureter. Ini kan 2. Dan juga dan saluran urat rantai ini membentuk seperti segitiga ini ya. Itu namanya trigono vesika urinaria. Terus kemudian bagian atas itu bagian bawah itu namanya basis. Untuk bagian atas namanya fundus. Untuk wanita itu kandung kencing terletak di simfisis pubis, uterus, dan juga vagina. Kemudian dari uterus kandung kencing itu dipisahkan oleh lipatan dari peritoneum, kemudian juga membentuk ruang yang bernama cavum Douglas. Yang selanjutnya ada uretra, merupakan saluran membrosa yang sempit yang berpangkal pada kandung kencing. Uretra memiliki fungsi untuk menyalurkan urin keluar dari tubuh. Kemudian lubang tempat keluar urin itu disebut dengan meatus uretra yang terdiri dari serabut otot yang melingkar membentuk esfinger uretra. Kemudian uretra pada pria itu berjalan berkelok-kelok melalui tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa ke bagian penis. Ini digunakan sebagai tempat pengaliran urin. Kemudian pada laki-laki itu panjangnya kurang lebih 13,7 sampai 16 cm yang terdiri dari di sini ada protetik uretra, kemudian
membranous uretra di sini. Lalu ada spongy uretra di sini. Kemudian untuk lapisan itu ada dua, lapisan mukosa dan juga lapisan submukosa. Nah, pada wanita terletak di belakang civicis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas, hanya berfungsi sebagai penyaluran atau ekskresi urin. Lapisannya itu terdiri dari tunica muscularis, lapisan spongiosa dan juga lapisan mukosa. Panjangnya itu 2,5 sampai 3,5 cm. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.